Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Madam harap semua tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pagi ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa bersama. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur pagi ini boleh bangun dalam tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu, serta mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, renungan pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, terambil dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 yang berbunyi demikian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, kitab Amsal ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah seorang raja yang paling bijaksana di seluruh dunia. Dia seorang yang sangat pandai. Dia suka memperhatikan kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Raja Salomo menasihati kita agar kita meneladani si semut. Anak-anak pasti tahu kan binatang semut? Semut memiliki badan yang kecil. Ia adalah binatang yang imut. Sekali injak atau cubit aja dia pasti bisa mati. Walaupun imut, badannya kecil, tetapi semut itu adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Semut tidak pernah duduk-duduk dan melamun, tidur-tiduran dan bermalas-malasan. Coba anak-anak perhatikan kalau ada semut yang naik ke meja makanmu. Pasti ia terus berjalan untuk mencari makanannya. Nah, anak-anak, untuk kita yang masih malas-malesan, mungkin kita malas bangun pagi untuk absen, malas belajar, malas mengerjakan tugas, kita harus belajar dari semut. Kenapa kita harus belajar dari semut? Mungkin ada yang bilang, ih, semut kan hewan, ih, semut kan kecil, semut kan bukan manusia, kok kita harus belajar dari semut sih? Nah, Raja Salomo mengingatkan kita, semua yang masih bermalas-malasan, kita harus belajar dari semut. Apa yang harus kita pelajari dari semut? Yaitu kerajinan semut. Emang semut rajin apa? Semut rajin bekerja pada musim panas. Mereka rajin mengumpulkan makanan mereka, menyimpan makanan mereka, bahkan menjaga makanan mereka. Dan ketika ada makanan yang lebih besar dari tubuh mereka, mereka beramai-ramai menggotong makanannya itu, dan bahkan ketika mereka mau makan, mereka menikmati makanan itu secara bersama-sama. Jadi anak-anak, semut itu hidup, mereka saling menolong, bahkan hidup mereka rukun dan damai. Nah, jika musim dingin tiba yang menyulitkan para serangga seperti semut itu untuk beraktivitas, mereka sudah ada persediaan makanan. Mereka tidak akan kelaparan karena pada musim panas mereka bekerja. Mereka rajin bekerja mengumpulkan makanan mereka. Dan tiba pada musim dingin, mereka tidak kelaparan karena mereka sudah ada persediaan makanan. Wah, rajin sekali ya semut, karena mereka tidak ingin kelaparan. Mereka sudah mengumpulkan makanan, mereka rajin bekerja mengumpulkan makanan. Anak-anak, Madam yakin anak-anak semua pasti punya cita-cita, bukan? Mungkin ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi anak yang pintar. Nah, anak-anak, semua cita-cita kita tidak akan bisa tercapai kalau kita jadi anak yang malas-malesan, malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas berdoa. Nah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh malas-malasan ya.
Tadi Raja Salomo sudah mengingatkan kita melalui firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-6 yang sudah kita baca tadi. Nah, anak-anak gak mau kan jadi anak yang tidak pintar? Atau anak-anak gak mau kan kalau cita-cita anak gak tercapai? Nah, makanya anak-anak harus rajin belajar. Dan yang terpenting, anak-anak harus rajin berdoa ya. Kalau anak-anak rajin belajar dan berdoa, pasti anak-anak akan menjadi anak pintar dan anak-anak akan mendapat cita-cita yang diinginkan. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua boleh diberkati dan kita dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin kami. Dan kami bersyukur boleh diingatkan melalui firman Tuhan pagi ini. Kiranya kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang rajin, sama seperti semut yang dijelaskan pada firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Medem, ada pemberitahuan sedikit. Mulai hari ini hingga seterusnya, Medem akan mengirim renungan pagi setiap hari Senin sampai Kamis. Untuk itu, Medem punya tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya adalah anak-anak menyiapkan buku catatan khusus untuk ayat firman Tuhan yang sudah dibaca dalam renungan pagi. Nah, contohnya hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Nah, jadi kitab Amsal ayat pasal 6 ayat 6 inilah yang anak-anak tulis di buku catatan tersebut. Anak-anak boleh buat sekreatif mungkin atau seindah mungkin. Nanti di akhir semester, buku catatan ayat ini akan dikumpulkan ke Medem dan Medem akan nilai apakah anak-anak selama ini sudah mengikuti renungan pagi atau tidak. Medem akan menilai dari buku catatan ayat tersebut. Apabila anak rajin mengikuti renungan pagi dan menulis ayat Alkitab dengan bagus dan rapi, maka akan mendapatkan hadiah dari sekolah. Itu saja dari Madam Nisel. Jika anak-anak kurang jelas, boleh chat pribadi Madam Nisel ya. Baik, demikian dari Madam Nisel. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.